Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kartika Putri dengan NIM 2414010305 dari kelas 4 PAIH. Mata kuliah pengembangan Ban Hajar. Tujuan saya membuat video ini untuk membuat opening pada video animasi pengembangan Ban Hajar, yang mana temanya itu ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Kemudian judulnya yaitu pengertian infak dan sedekah. Adapun capaian pembelajarannya yaitu untuk menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian untuk mengetahui dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu menghayati bahwa infak dapat menyucikan diri dan menambahkan keberkahan. Kemudian menjalankan sikap peduli kepada sesama dan menganalisis serta menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah dan menyajikannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Adapun tujuan pembelajaran pada judul di atas yaitu peserta didik. Berikut tujuan pembelajaran dari modul ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca dan melafalkan hadis tentang hidup hemat dengan benar sesuai dengan kaidah, makhraj dan tajwidnya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan arti lafaz perkata dan makna kandungan hadis tentang anjuran tidak boros. Selanjutnya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perilaku boros serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Kemudian peserta didik mampu menganalisis solusi yang sesuai dengan ajaran Nabi untuk mengurangi perilaku boros melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab. Kemudian peserta didik mampu mengembangkan ide dan rencana aksi sederhana untuk menerapkan perilaku hemat berdasarkan hadis yang dipelajari. Kemudian peserta didik menunjukkan sikap reflektif dengan mengevaluasi perubahan perilaku hemat pada diri sendiri setelah menerapkan rencana aksi. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis dan solusi penghematan secara lisan atau tulisan dengan percaya diri dan jelas. Itulah akhir tujuan pembelajaran dari modul yang saya buat. Berikut saksikan animasi yang saya buat. Halo teman-teman sekalian, senang sekali bisa menyapa Anda semua hari ini. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah pertanyaan sederhana yang sering muncul di kepala kita, tapi jarang kita jawab dengan jujur. Pernah nggak Anda merasa, aduh, kok uang saya cepat banget habisnya ya, padahal baru awal bulan? Atau mungkin Anda pernah melihat orang lain yang secara materi biasa-biasa saja, tapi hidupnya kelihatan tenang, adem, dan gak pernah kekurangan. Ada sebuah rahasia kecil dalam hidup yang sering kita lupakan. Rahasia itu bukan tentang bagaimana cara kita mengumpulkan lebih banyak, melainkan tentang bagaimana cara kita melepaskan. Ya, hari ini kita akan mengobrol santai tentang keindahan berbagi, tentang indahnya berinfak dan bersedekah. Tentu saja, dengan satu kunci utama, ikhlas. Apa itu infak, sedekah, dan mitos? Sebelum kita melangkah lebih jauh, kadang kita sering tertukar ya antara infak dan sedekah. Singkatnya, kalau infak itu biasanya berkaitan dengan materi atau harta benda yang kita keluarkan untuk kebaikan. Sedangkan sedekah itu luas sekali cakupannya. Senyum tulus Anda kepada orang lain, membantu nenek menyeberang jalan, atau bahkan menyingkirkan kerikil tajam di jalanan, itu semua adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tersenyum di depan saudaramu adalah sedekah. Luar biasa, kan? Berbagi itu nggak selalu nunggu kita jadi jutawan dulu. Tapi, mari kita jujur.
Seringkali saat kita mau memberi, ada bisikan-bisikan kecil di telinga kita. Jangan dikasih sekarang, nanti buat bayar cicilan kurang loh. Dia kan masih muda, kok malah minta-minta, gak usah dikasih. Atau yang paling sering, saya kan belum kaya, nanti kalau saya sudah sukses dan mapan, baru deh saya mau donasi besar-besaran. Teman-teman, ini adalah jebakan logika yang sering kita buat sendiri. Menunggu kaya untuk berbagi itu seperti menunggu air laut surut, baru kita mau belajar berenang. Kita lupa bahwa konsep memberi dalam keyakinan kita justru sebaliknya. Kita memberi bukan karena kita berlebih, tapi kita memberi agar hidup kita menjadi berkah dan dicukupkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menantang, ikhlas. Kata ikhlas ini gampang banget diucapkan, tapi praktiknya, Masya Allah, butuh perjuangan batin yang luar biasa. Apa sih ikhlas itu dalam berbagi? Ikhlas itu artinya kita melepaskan sesuatu dari tangan kita, dan pada saat yang sama, kita juga melepaskannya dari pikiran dan ingatan kita. Kita tidak mengharapkan pujian seperti, wah, si Fulan dermawan banget ya. Kita juga tidak mengharapkan imbalan balik dari orang yang kita beri. Bahkan, kita tidak mengungkit-ungkitnya lagi di masa depan ketika kita sedang kesal dengan orang tersebut. Ada analogi indah tentang keikhlasan. Ikhlas itu ibarat surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran. Coba Anda cek di dalam surat Al-Ikhlas, apakah ada kata ikhlas di dalamnya? Tidak ada, bukan. Surat itu berbicara tentang memurnikan keesaan Allah tanpa menyebut nama suratnya sendiri. Begitulah ikhlas dalam berinfak dan bersedekah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Kebaikan kita mengalir begitu saja, murni, tanpa perlu panggung sandiwara atau tepuk tangan dari manusia. Sebab begitu kita mengharapkan pujian manusia, nilai pahala dari apa yang kita berikan seketika menguap seperti embun di pagi hari. Sayang banget kan, sudah berkurang hartanya di dunia, di akhirat pun kita nggak dapat apa-apa. Keajaiban dan manfaat berbagi dengan ikhlas. Lalu, apa yang terjadi kalau kita sudah berhasil menata hati dan berbagi dengan ikhlas? Apakah kita akan miskin? Secara matematika manusia, mungkin iya, uang di dompet kita berkurang. Tapi secara matematika Tuhan, disinilah keajaiban itu dimulai. Mari kita lihat dari beberapa sudut pandang. 1. Ketenangan jiwa. Orang yang ikhlas bersedekah itu hidupnya tenang. Mereka tidak cemas kekurangan, karena mereka tahu bahwa yang maha memberi rezeki itu Allah, bukan bos di kantor, bukan juga bisnis mereka. Sedekah menjadi detoksifikasi bagi penyakit hati seperti serakah dan kikir. 2. Rezeki yang datang dari arah tak terduga. Pernah nggak Anda sedekah Rp50.000 dengan ikhlas, lalu besoknya tiba-tiba dapat traktiran makan, atau utang lama yang Anda ikhlaskan tiba-tiba dibayar? Atau mungkin Anda dihindarkan dari musibah, seperti motor yang hampir mogok tapi tiba-tiba lancar. Itu adalah bentuk pengembalian dari Allah yang sering tidak kita sadari. 3. Keberkahan pada harta. Harta yang sedikit tapi berkah itu jauh lebih mencukupi daripada harta yang banyak, tapi cepat habis untuk hal-hal yang tidak jelas, seperti berobat karena sakit atau kerugian lainnya. Teman-teman yang saya sayangi, mari kita jadikan infak dan sedekah ini bukan sebagai beban, bukan pula sebagai bumbu pencitraan, melainkan sebagai gaya hidup kita, sebuah kebutuhan rohani kita. Mulai hari ini, mari kita tantang diri kita sendiri. Tidak perlu langsung dalam jumlah yang besar, kalau memang belum mampu. Mulailah dari hal kecil, namun konsisten. Sediakan kotak amal kecil di rumah, atau sisihkan sebagian kecil dari penghasilan kita langsung di awal bulan, bukan nunggu sisa di akhir bulan. Dan yang paling penting, latih hati kita untuk melupakannya setelah kita memberikannya. Ingatlah, di dalam setiap rezeki yang kita terima, ada titipan hak orang lain di dalamnya. Ketika kita menahan hak mereka, hidup kita akan terasa berat. Namun ketika kita mengalirkannya dengan ikhlas, kita sedang membuka pintu-pintu keberkahan yang tak bertepi untuk diri kita sendiri. Yuk, kita bersedekah hari ini. Cari siapa saja di sekitar Anda yang membutuhkan, berikan dengan senyuman terbaik, lalu doakan mereka dalam diam.